Pernah kepikiran nggak? Apa sih gunanya punya aset digital kalau ujung-ujungnya nggak bisa dipakai buat beli kopi sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah terobosan yang menjawab pertanyaan itu. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau semua nilai yang Anda simpan di dunia digital tiba-tiba bisa langsung dipakai buat belanja, buat bayar kopi pagi ini, atau mungkin buat bayar tagihan bulanan Anda, langsung dari aset digital Anda. Keren kan? Karena selama ini rasanya tuh kayak ada dua dunia yang benar-benar terpisah. Di satu sisi, ya kita punya aset digital, misalnya token dari ekosistem Interlink kayak ITL dan ITLG. Terus di sisi lain, ada dunia nyata kita, belanja, bayar tagihan, beli kebutuhan sehari-hari. Jelas banget ada jurang pemisah di antara keduanya. Nah, sekarang jurang pemisah itu akhirnya ada jembatannya. Yuk kita lihat solusi nyata yang dihadirkan, kartu Visa Interlink. Yap, ini dia beritanya. Bukan lagi sekedar wacana atau konsep, tapi Interlink udah resmi meluncurkan kartu Visa mereka. Ini nih, terobosan yang dari tadi kita omongin. Oke, jadi apa sih sebenarnya kartu ini? Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai sebuah jembatan. Sebuah cara baru biar nilai aset digital Anda itu bisa dipakai, bisa beredar, dan bisa nyatu sepenuhnya sama kehidupan Anda sehari-hari. Oke, kedengarannya kayak peluncuran produk biasa ya. Tunggu dulu. Ini tuh lebih dari itu. Ini momen di mana teori akhirnya jadi kenyataan. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ini jadi langkah yang gede banget. Anggap aja ini langkah nomor 1, langkah pertama. Tapi bisa dibilang ini yang paling krusial. Ini tuh fondasinya loh, fondasi buat ngebawa nilai token ITL dan ITLG keluar dari kandang digitalnya dan masuk ke sistem pembayaran yang kita pakai tiap hari. Dan ini nih intinya, peluncuran ini ngebuktiin sesuatu yang fundamental banget, bahwa aset digital itu bukan lagi cuma buat spekulasi atau investasi doang, tapi bener-bener bisa jadi alat bayar yang sah dan praktis. Dan yang paling kuat dari semua ini membuktikan semuanya bukan cuma di atas kertas. Bukan hanya secara teori, tetapi dalam praktek dan kejadiannya sekarang juga. Terus gimana cara mulainya? Ribet gak sih? Nah, justru kebalikannya. Gampang banget. Coba kita lihat gimana pengalaman Anda nanti pakai kartu ini. Udah deh, lupain aja proses pendaftarannya bikin pusing. Semuanya di sini tuh dirancang biar super gampang dan cepat. Nggak ada tuh istilah teknis yang aneh-aneh. Nggak ada langkah yang berbelit-belit. Tujuannya cuma satu, bikin Anda bisa langsung pakai kartunya. Titik. Prosesnya beneran cuma 3 langkah simpel. Pertama, unduh aplikasinya. Kedua, ajukan permohonan kartu. Dan ketiga, begitu disetujui, langsung bisa dipakai. Udah sesederhana itu. Terus bisa dipakai di mana aja? Jawabannya, dimanapun yang nerima Visa. Coba bayangin deh, dari belanja bulanan di Shopee, pesan makan siang pakai Grab, sampai langganan Netflix atau Spotify, semuanya bisa dibayar pakai kartu ini di jutaan tempat di seluruh dunia. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Simpelnya gini, masa depan pembayaran ya udah dimulai dari sekarang. Aset digital yang Anda punya itu sekarang bukan lagi cuma sekedar angka di layar. Aset itu sekarang udah jadi bagian dari hidup Anda sehari-hari, siap dipakai kapan aja, di mana aja. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau pembayaran harian aja udah jadi langkah pertama yang segede ini, kira-kira apa ya langkah selanjutnya? Sebuah pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng-bareng.